Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih dalam fikih nikah. Saat ini kita masuk ke bab Ishratun Nisa, Mu'asyaratun Nisa, yaitu tentang menggauli atau hubungan pergaulan dengan istri. Izin Pak, minum dulu. Bab Ishratun Nisa, bab mempergauli atau kehidupan dengan istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man atamra'atan fi duburiha, rawahu Abu Dawud wan Nisa'i wal lafdhu lahu wa rijalu thiqat lakin illa bil irsal. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan wa imra'atin fi duburiha, rawahu Tirmidzi. Mal'un, kata Nabi SAW. Dari Abi Hurairah, kita sudah jelaskan bab nikah dari mulai syarat-syarat pernikahan, terus juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan menikah. Sekarang kita masuk ke pergaulan, ke menggauli istri. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, mal'unun, dilaknat, man ata, mereka yang orang yang menyetubuhi imra'atan, istrinya, fi duburiha, di duburnya. Dalam Islam anal seks itu haram. Kalau persetubuhan terjadi ya tentunya dari reproduksi, bukan dari duburnya. Sepakat seluruh ulama bahwasanya laki-laki yang mendatangi, suami yang mendatangi di dubur istrinya itu termasuk dosa besar. Kalau kalimat mal'un dalam hadis berarti itu dilaknat. Kalau dilaknat oleh Allah itu maksudnya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diharamkan. Kalau ada kali orang yang mendatangi istrinya yang melakukan persetubuhan di duburnya, maka itu termasuk dosa yang besar. Nah, ini sahabat memahami hadis ini ketika mereka di Mekah. Nabi sudah bilang Allah melaknat yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Kemudian akhirnya sahabat ini pindah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, lalu mereka menikah dengan wanita Madinah. Nah, di Madinah itu perempuan itu ketika bersetubuh, para sahabat itu tetap memasukkannya dari depan tapi dari belakang, ya, dari belakang tapi tetap memasukkan zakarnya itu dari vaginanya. Nah, maka mereka takut apakah ini termasuk yang mendatangi dari duburnya. Nah, sehingga mereka ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami biasa kalau bersetubuh dengan istri
kami tetap memasukkannya yang kelamin depan tetapi kami masukkannya dari belakang. Apakah itu diharamkan? Maka turunlah ayat nisaukum harthul lakum fa'tu hartakum annasyitum, bahwa istri-istri kalian adalah ladang kalian. Silahkan didatangi dari belah mana saja. Tapi kata Nabi, jauhi dubur, tetap tidak dibolehkan. Tapi silahkan, yang penting harus itu kalau dalam Al-Quran kan ladang. Tentunya ladang tersebut adalah ya yang depan. Nah, itu yang bisa melahirkan anak, bukan yang belakang itu. Maka diharamkan tetap. Adapun mendatangi dari sisi manapun silahkan, yang penting tetap di depan, bukan duburnya. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Maka setelah itu ya sahabat, oh ya baik. La yanzurullah illa rajulin atarajulan aw imra'atan fi ruburiha. Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang pada laki-laki yang homoseksual, yang mendatangi laki-laki atau istrinya perempuan tapi di duburnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau bicara masalah ranjang. Nah, kalau masalah ranjang, maka jangan pernah melakukan anal seks, jangan pernah melakukan persetubuhan melalui dubur, karena tidak akan ada dia kalau sudah duburnya itu kena, itu rusak dan tidak bisa sembuh. Saya pernah Pak dipanggil oleh Kapolsek, oleh Polres Tangsel itu, dijadikan saksi ahli. Ada seorang suami yang menyimpang dalam seksual sehingga dia menyetubuhi istrinya dari dubur. Lalu istrinya ini mengajukan gugatan. Nah, makanya bingung kita, di undang-undang kita itu bisa nggak ketika perempuan itu mengadukan ke polisi bahwa dia merasa diperlakukan tidak wajar karena disetubuhi dari duburnya Pak. Nah, maka waktu itu saya dipanggil oleh penyidik untuk dijadikan saksi ahli bagaimana dalam hukum Islam tentang menyetubuhi melalui dubur ini. Nah, saya menjadi saksi waktu itu. Terus saya tanya, dan apa yang terjadi? Maka dia bilang perempuan ini menjadi sakit ketika buang air besar, dan kami sudah lakukan visum, itu karet duburnya itu rusak, benar-benar rusak, dan ketika kami tanya ahli tidak bisa sembuh lagi. Itu begitu kena luka, robek, dan tidak mungkin bisa sembuh lagi, sehingga wanita itu mengalami pendarahan. Nah, dia tanya bagaimana dalam perspektif hukum Islam, apakah anal seks itu dibolehkan? Nah, saya katakan tidak dibolehkan karena hadis tadi, dilaknat yang mendatangi istrinya, yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Tapi kalau misalnya seorang bersetubuh dari belakang, ya silahkan, tapi jangan ke duburnya, tetap yang depan. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum Ansor. Itu di hadis kita ya Pak. Kaum Ansor itu biasa melakukan persetubuhan seperti itu, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kalau bersetubuh dari belakang, tapi kalian masukkan kemana? Kata Nabi, ya kami masukkan ke vagina, bukan ke dubur. Ya nggak apa-apa, asalkan jangan ke duburnya, jauhi dubur itu. Nah, ini Pak, ternyata setelah saya tanya apa Pak sebab suaminya kok menyimpang seperti itu, dia katakan bahwa suaminya ini ada kelainan seks, yaitu homoseksual. Homo, tapi untuk menutupi identitas dirinya, maka dia menikah dengan wanita, tapi nasibnya wanita tersebut ternyata mendapatkan suami yang penyimpang seksual, sehingga duburnya yang dimasukkan. Nah, ini membuat Kementerian Agama melakukan kerjasama Pak dengan Dinas
Perlindungan Wanita dan Anak. Kemarin kita sudah rapat di kantor dengan kepala dinasnya, bahwa kami dari Kementerian Agama harus juga hati-hati gitu. Karena bukan hanya ketika ada pemeriksaan pernikahan, bukan hanya kita lihat, oh iya KTP-nya Islam, laki-laki, perempuan, beres. Tentu ada beberapa hal lagi yang mesti diperhatikan, termasuk suntik kesehatan, cek darah itu penting Pak. Dalam pernikahan itu cek darah itu ternyata penting, karena ada beberapa darah itu kalau menikah justru nanti efeknya ke anak. Darah golongan ini ketika menikah dengan golongan ini bersatu, nanti anaknya minta maaf tidak bisa ya, anaknya lahir dengan keadaan tidak normal. Itu sekarang mulai benar-benar digodok. Termasuk makanya Indonesia ini termasuk paling mudah Pak. Kalau di Singapura itu pranikah itu sampai 3 bulan Pak. 3 bulan itu dibimbingan dulu, dilihat dulu. Nah, ini memang benar-benar hati-hati. Kita sebagai orang tua kalau menjodohkan anak itu jangan hanya fokus anak itu udah mapan, calon suami anakmu sudah mapan belum? Lihat itu sudah mapan, sudah ada pekerjaan. Kita harus tahu riwayatnya Pak. Karena kaum homoseksual ini waduh mengerikan gitu. Sudah banyak banget, kita harus hati-hati. Bahkan itu Dr. Boyke itu pernah bilang di Indonesia itu orang banyak fokus ke homoseksualnya dan mereka lupa dengan kaum lesbinya. Padahal jumlah lesbi itu kata Dr. Boyke banyak sekali. Cuman tidak pernah ketahuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki sama laki-laki jalan bareng berdua, kemudian satu kos tinggal sekamar, orang pasti curiga. Kenapa ini? Kok berduaan terus ini? Nah gitu, orang pasti curiga. Tapi kalau perempuan enggak. Kalau ada perempuan akrab berdua, bahkan mungkin tinggal satu kos, orang tidak akan curiga gitu. Oh, karena perempuan dengan perempuan. Padahal faktanya kata Dr. Boyke, pasien saya itu banyak. Mereka itu yang sudah lesbi tapi yang nikah dengan laki-laki hanya untuk sekedar supaya nggak ketahuan, menutupi kelesbiannya, dan mereka begitu nikah dengan laki-laki lanjut dengan pasangan lesbinya itu. Nah, dan itu kadang-kadang suami tidak curiga ketika dia bilang aku pergi dulu ya sama teman ada acara, padahal dia sama teman ini check in di hotel Pak, dan dia melakukan persetubuhan secara lesbian. Jadi dengan suami terus lanjut, dengan teman lesbinya ya tetap, dan itu tidak ada yang curiga. Kadang-kadang suaminya kemana? Sama si Fulan, sama teman aku di sini. Oh iya pergi sana. Padahal mereka itu pergi ke hotel melakukan hubungan. Itu Pak, mengerikannya itu seperti itu sampai. Nah, jadi saya juga tanya waktu itu penyebabnya apa Pak si suami ini? Dia homoseksual. Kok bisa? Dia katakan bahwa aslinya suaminya itu normal. Tapi ketika dia masuk penjara, kemudian akhirnya, maaf ini, di penjara itu dia disodomi oleh narapidana, akhirnya si suami malah pengen nyodomi ya. Jadi keluar dari penjara itu malah ingin nyodomi istrinya. Nah itu kata beberapa seksiologi, orang yang sudah disodomi biasanya tertular, ingin menyodomi. Nah itu Pak, ngerinya homoseksual itu seperti itu. Jadi orang yang awalnya orientasi seksnya itu normal, ya orientasi seksnya itu baik, normal, tapi karena dia diperkosa, duburnya itu diperkosa, maka dia akhirnya menjadi pengen merasakan dubur orang juga. Ini ngerinya anal seks itu. Ini yang sangat mengerikan dari anal seks itu tuh seperti itu. Di samping kerusakan permanen juga seperti itu. Kan saya sama penyidik dibilang, mau lihat fotonya nggak usah? Enggak Pak. Saya foto visumnya itu Pak, mengerikan. Mau lihat kasih lo enggak?
Foto visum itu mengerikan Pak, kalau kita lihat. Tapi saya bilang nggak usah, cukup. Yang jelas saya bikin kesaksian disumpah bahwa anal seks itu mendatangi, menyetubi melalui dubur itu hukumnya haram. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama kecuali ulama Syiah. Di kalangan Syiah itu boleh. Kalau ulama yang lain semuanya itu haram, tidak boleh. Nah itu Pak, mengerikan itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika saya sedang dimintai keterangan itu, di sebelah sana itu sedang anak muda pakai baju narapidana sedang diinterogasi juga. Terus dia bilang, "Ustaz, tahu nggak itu siapa?" "Siapa itu?" "Nah, itu guru SMP, Ustaz. Guru bidang rohani, Pak. Bidang rohani Islam lagi." Aduh, apa sebab itu? Nyodomi juga 3 siswa. Ini udah lama ya Pak, ini cerita 5 tahun lalu. Masya Allah, nah seperti itu. Karena memang nyodomi ini sesuatu yang naudzubillah min dzalik mengerikan. Bukan hanya kita berpikir antara homoseksual saja, tidak. Suami pun menyodomi istrinya itu sudah seperti kategori homoseksual. Sudah sudah termasuk homoseksual. Sama dosanya itu. Maka di sini adalah mal'un. Baik. Kemudian berikutnya ini hadis berikutnya bukan tentang hubungan seksual tapi hubungan sehari-hari sebagai suami istri. Dari Abi Hurairah Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira, dan tolonglah berwasiatlah untuk perempuan, untuk istri itu dengan kebaikan. Nabi selalu berwasiat tentang istrimu. Nabi selalu bilang sebaik-baiknya orang yang baik dengan istrinya. Selalu Nabi katakan seperti itu. Fa innahunna khuliqna min dila'. Sesungguhnya perempuan itu kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in a'waja syai'un fi dhali a'lahu. Ya sudah bengkok itu kata Nabi. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau paksa luruskan, patah dia kata Nabi SAW. Wa in taraktahu, kalau kau biarkan, lam yazal a'wad, dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa khaira. Maka kata Nabi, berwasiatlah pada perempuan itu dengan kebaikan. Nabi udah bilang Pak, perempuan itu sulit ditegakkan karena dia sudah bengkok. Kalau dipaksakan dia akan patah. Maksudnya bagaimana? Mengalah dengan istri itu mengalah. Ibaratnya Pak, kalau sudah ada pohon, kalau udah ranting itu bengkok, ngalah kita. Ya udahlah, jangan kita lurus patah. Nah, maka Nabi itu tidak pernah memaksakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau haknya dilanggar, Nabi diam. Haknya sebagai suami dilanggar, Nabi diam. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, Nabi paling marah. Kata ulama, kita kayak gitu. Kalau istri kita misalnya Pak, masaknya keaseman, kemanisan atau keasinan, sabar. Tapi kalau istri nggak sholat, ngamuk. Itu Nabi itu kayak gitu. Kalau hak Allah yang dilanggar, kata Aisyah, Nabi paling tegas. Tapi kalau haknya yang dilanggar, Nabi diam. Nabi pernah Pak dipermalukan oleh istrinya di depan tamu. Nabi diam. Saat itu Nabi sedang di rumah Aisyah, istri yang paling beliau sayangi dan yang paling muda, dan masih kekanak-kanakan juga. Nabi lagi di situ, lagi di rumah Aisyah, ya rumahnya ya makam Nabi sekarang. Datang tamu berkunjung. Ya sudah, Nabi sebagai tuan rumah melayani. Tahu-tahu datang seseorang, utusan dari istrinya yang lain, membawa makanan, membawa piring, membawa makanan dari istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kata Nabi? Ya Rasulullah,
ini saya antarkan makan dari istrimu yang di sana. Ngantar tapi di rumah Aisyah, Pak. Aisyah dengar. Kata Aisyah, sini piringnya itu, sini piringnya. Lalu dikasih ini piringnya. Diambil, kata Aisyah. Dibanting, Pak, piring itu dibanting sama Aisyah di depan Nabi, di depan tamu, coba, Pak. Dibanting, wah hancur itu, makannya kemana-mana. Nabi diam. Kalau kita ngamuk, Pak, kalau suami begitu kan merasa dilecehkan. Nabi diam. Kata Nabi, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Udah, Nabi turun, diambil, Pak, makanan yang jatuh tadi tuh, diambil sama Nabi, taruh lagi, terus pecahan-pecahan piringnya itu diambil sama Nabi, ya, terus dibuang. Terus Nabi bilang, ambil piring yang masih bagus di dapur, diambil, balikkan lagi ke orang yang mengutusmu ini. Nah, semenjak itu, Pak, istri Nabi nggak berani kalau ngirim makanan di rumah siapa tuh? Nabi, rumah Aisyah. Oh jangan, nanti dibanting itu piringnya. Nah, Nabi digitukan, Pak, oleh istrinya, Nabi diam, nggak marah, tapi Nabi diam, karena itu hak suami, nggak apa-apa. Karena memang perempuan gimana kita mau meluruskannya, udah sangat susah. Nabi diam. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, Nabi marah, Pak. Saat itu ada desas-desus. Istri-istri Nabi itu nggak sabar, Pak, dengan kehidupan Nabi yang serba kekurangan, sederhana. Jadi ada di antara mereka itu ngeluh, aduh, jadi istri Nabi ini susah, seret ekonomi sulit. Jadi omong tuh di mana-mana itu para istri tuh. Salah satu, wah, kan ada, maaf nih ya, memang namanya manusia ya, Pak. Sampai ada dua geng kan itu. Ada geng Hafsah, ada geng Aisyah kan cerita. Jadi ini sudah nyebar gitu bahwa wah, sampai juga hidup jadi istri Nabi ini begini-gini. Nabi dengar, oh ya udah. Kata Nabi, kumpulkan mereka semua. Nah, itu Pak Nabi tegas. Kumpulkan mereka semua. Nah, dikumpulkan sama Nabi, terus turun ayat dari Al-Qur'an itu. Ya, turun ayat. Kata Nabi, ini baru turun ayat nih. Kalian pilih, kata Nabi. Kalau tetap bersamaku, ya seperti ini. Tapi kalau ingin cerai dari aku jamin kaya. Yang mau cerai dari saya sekarang siapa? Saya ceraikan dan pasti kaya. Tuh, Pak, itu Nabi udah jamin. Terserah, ada yang mau cerai pasti kaya. Diam semua istri Nabi itu. Pilih sekarang. Kalau ingin tetap jadi istri aku, ya seperti inilah keadaannya. Tapi kalau ingin kaya, cerai sekarang, aku jamin kalian akan kaya. Allah kasih harta dunia dan segala isinya. Gak ada yang berani, Pak. Semua nangis. Kemudian mereka mengatakan, bal nakhtaruka ya Rasulullah. Kami pilih engkau ya Rasulullah, dan kami siap dengan hidup seperti ini. Nah, itu seperti itu Nabi. Makanya kata Imam Al-Haddad, orang suami yang baik adalah apabila haknya yang dilanggar, dia tidak marah. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, dia wajib marah. Itu suami yang baik. Siapa, Pak, yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab? Umar itu kurang apa? Setan aja lari, takut kalau ketemu dia. Tapi sama istrinya takut, Pak. Ya, sama istrinya Umar nggak berani. Sehingga ada orang ditunjuk sama istrinya, dia bilang, kurang ajar, kamu nunjuk aku. Iya, dimarah-marahin. Aku laporkan kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Laporkan saja, kata istrinya. Ya sudah, orang ini datang ke rumah Umar, mau dilaporkan. Karena perempuan pun, Pak, takut sama Umar itu. Perempuan takut sama Umar itu. Sehingga dalam hadis Bukhari itu, di saat Lebaran Idul Adha, ada dua perempuan sedang main, dua budak hamba sahaya perempuan main rebana, nyanyi di hadapan Nabi. Nabi lalu bersender gini, menyenderkan kepalanya di Aisyah. Senang Nabi mendengar perempuan dua budak itu nyanyi. Datang Abu Bakar Siddiq, semuanya diam. Begitu Umar datang, lari, Pak, Umar itu. Saking Umar itu menakutkan. Kata Umar, biar, kenapa kau pergi? Ketika datang Abu Bakar Siddiq,
Apa-apaan ini kata Abu Bakar. Kalian bernyanyi di hadapan Nabi. Kata Nabi Abu Bakar, setiap orang punya hari besarnya. Hada iduna. Ini hari besar kita. Biarkan aja. Nah, begitu Umar datang, Pak, perempuan lari. Nabi ketawa aja. Nabi cuma tersenyum, lari itu perempuan. Saking Umar itu mempunyai wibawa yang sangat menakutkan. Nah, ini orang ini ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Terus dia katakan, aku adukan kau kepada Umar. Pergi sana. Nah, dia datang, udah bawa. Begitu sampai di rumah Umar sedang dimarah-marahin sama istrinya. Lah, ada, sama aja. Dia pergi, Pak. Akhirnya dia pergi. Umar lihat, hei, kita Umar sini, kata Umar. Mana kau, katanya? Kau tadi udah sampai dekat rumah saya, kok malah pergi? Apa kebutuhanmu? Bilang. Aduh, gimana ya Umar? Saya mau ngomong gak enak. Enggak, ngomong aja, kata Umar. Saya ini ingin ngadu, istri saya tuh nunjuk-nunjuk saya, enggak menghargai saya sebagai suami. Lah, kau juga digituin, diam aja. Ngapain saya ngadu? Bilang gitu. Kata Umar bin Khattab, sudahlah, kata Umar. Dia yang memanggangkan roti kita. Dia yang memasak, maksudnya. Dia yang menyusui anak kita. Dia yang menyuci baju kita, kata Umar. Dia yang memberi makan, masak kepada kita semua. Padahal itu bukan wajib bagi dia, kata Umar. Ya, memang gitu, Pak. Dalam fikih itu perempuan tidak wajib masak memang. Kita laki-laki ngasih dia masak matang, itu dalam fikih gitu tuh. Kalau istri kita bilang, bang, saya nggak masak, ya capek, beli warung Padang sana atau warteg, beli Pak. Wajib beli itu. Kan dia nggak wajib masak itu. Semua itu tidak wajib baginya, tapi dia mau melakukannya, kata Umar. Udahlah, sabar sedikit, kata Umar. Ingat jasa daripada istrimu. Ya sudah, itu yang Umar lakukan. Sehingga ya sabar gitu. Baik. Itu tentang bagaimana sulitnya meluruskan tulang yang bengkok. Ya, istri secerdas Aisyah saja emosinya nggak bisa ditahan. Aisyah itu cerdas, Pak, pintar. Istri Nabi paling alim, ulamanya istri Nabi itu Aisyah. Masih banting piring saking sulitnya. Maka apalagi wanita biasa, tentu kita tidak bisa. Yang kita lakukan itu harus sabar. Kata Imam Ghazali, orang tidak akan mendapatkan makom kewalian sampai dia sabar kepada istrinya. Jadi kalau ingin dapat derajat wali, ingin jadi waliullah, ingin jadi kekasih Allah, sabar sama istri. Itu salah satunya gitu. Baik, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin falamma qadimna al-Madinah dhahabna linadkhula. Wa qala amhilu hatta yadkhul laylan ya'ni isyan likai tamtashital sya'ifah wa tastajiddal mughibah. Baik. Ini adab kalau kita pergi musafir kemudian mau pulang ke rumah, pilihlah waktu pulang yang baik. Nah, kata Jabir, kami kalau perang, selesai perang, lalu kami pulang, ketika kami sudah mau sampai Madinah dan kami sudah dekat, kata Nabi, jangan dulu kita masuk. Nah, kata Nabi SAW, amhilu hatta tadkhulu lailan ya'ni isya. Jangan dulu masuk pada dalam keadaan istri itu mungkin sedang tidak siap dandan. Kita datang tuh dia lagi lusuh. Kata Nabi, sabar saja sampai waktu malam. Nah, kenapa ya Rasulullah? Biar dia biar dia menyisirkan rambutnya yang kusut, kata Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan jangan mendatangi istri itu kalau dia dalam keadaan tidak sedang rapi. Dari Bukhari, idza atala ahadukum ghaibah falyatruk ahlahu lailan. Kalau kalian sudah lama tidak ketemu keluarga kalian dalam perjalanan yang jauh, maka jangan mengetuk rumah dalam keadaan malam hari. Nah, karena misalnya kita pulang jam 3 atau jam 2 malam, buka pintu lagi
dandanan lagi nggak baik, lagi nggak enak dipandang gitu. Nah, makanya Nabi bilang biarin. Kita masuk ke rumah, kita masuk ke Madinah, istri kita itu kira-kira dalam keadaan sudah rapi, sudah bersih, sudah mandi. Nah, gitu. Nabi itu masuk adabnya seperti itu. Ya, tapi ini kan konteksnya dulu ya Pak, nggak ada HP zaman Nabi itu kan, nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi. Sekarang bebas Pak, kita mau pulang jam 1 juga nggak masalah. Abang nyampe jam 1 nih, nah gitu. Nah ini maksudnya hadis ini Nabi ingin berikan kepada istri pelajaran, kepada suami pelajaran. Kalau bisa ketika kita lama tidak bertemu itu, kalau bisa ketika sampai di rumah itu sambutlah suami dalam keadaan enak dilihat gitu. Dalam keadaan suami itu senang, bukan dalam keadaan datang langsung minta apa nih yang didapat, duit berapa dapat, jangan. Tapi istilahnya suami itu datang ke rumah itu rindu sama istrinya nyampe rumah tuh istrinya dalam keadaan rapi, wangi. Nah, itu yang dimaksud Nabi SAW. Sehingga Nabi mencegah, jangan dulu. Kalau misalnya Nabi yakin nih, kalau kita masuk ke rumah sekarang pasti istri dalam keadaan tidak rapi, jangan, nanti dulu. Bahkan Nabi Pak dan sahabat istirahat dulu, tidak masuk ke Madinah dulu, santai dulu di sini. Nah, udah siang pagi kira-kira dia udah mandi baru Nabi masuk dan para sahabat. Itu seperti itu. Ketika Ummu Sulaim juga seperti itu. Nabi mengajarkan kepada para istri, ketika suamimu datang dari perjalanan jauh, berdandanlah, rapilah, sambut dia. Itu seperti itu Pak. Ya wajar ya Pak, karena dulu orang ketika meninggalkan istrinya itu ya berbulan-bulan. Kalau ke Syam itu perjalanan bisa bulan-bulan, rindu sekali pastinya itu. Kalau rindu tahu-tahu, dalam gak enak dipandang, itu tidak baik. Makanya kata Nabi, jangan datangi keluargamu malam hari. Kalau kira-kira dia tidak siap, seperti itu. Datang di pagi, istri dalam keadaan rapi. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna syarran nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Orang yang paling buruk kedudukan di hari kiamat adalah suami yang menyetubuhi istrinya dan istrinya juga bergaul dengannya, kemudian dia menceritakan rahasianya. Nah, ini juga salah satu yang adab menggauli istri adalah jangan menceritakan apa yang kita lakukan di ranjang itu dengan orang. Itu jangan, itu dosa besar. Kedua, menceritakan aib istri atau menceritakan aib suami bagi istri, itu dosanya besar Pak. Kata Nabi, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, manzilatan, kedudukan pada hari kiamat. Ini kadang Pak, maaf nih, orang kadang-kadang ceritain ke temennya, oh tadi malam saya dengan istri saya begini-gini, itu kacau Pak ya. Atau kadang-kadang banyak itu malah perempuan-perempuannya itu. Kadang-kadang yang cerita, kalau kumpul sama ibu-ibu kadang, gimana tadi malam Jumat tadi? Oh iya, saya begini-gini, astagfirullah Pak, itu dosa besar itu. Itu nggak boleh, itu yang tidak dibolehkan. Menceritakan, makanya bahasa Arabnya ranjang itu kan sarir Pak. Sarir itu bahasa Arabnya Pak, ranjang. Apa di surat Al-Ghasyiyah itu? Sururin. Surur jamak dari sarirun. Sarirun itu dari sir. Sirri itu apa? Sirri itu Pak, tersembunyi. Jadi apa yang diranjang itu nggak boleh diceritakan. Itu sir, harus rahasia. Ya kan? Apa? Al-ataka hadithul wujuh sururum marfu'ah. Di surga itu ada sururum marfu'ah, ranjang-ranjang yang tinggi. Surur itu jamak dari sarir. Sarir itu artinya ranjang. Kenapa ranjang itu, kasur itu atau ranjang itu disebutnya sarir? Dari kalimat sirrun, sirri. Apa sirri itu? Rahasia. Maka orang bilang nikah sirri, nikah diam-diam. Nah, ranjang itu tuh sarir. Bahasa Arab itu sarir. Apa-apa? Supaya rahasia. Apapun yang kita lakukan di ranjang itu dengan istri kita, rahasia. Cukup kita yang tahu. Jangan diceritakan kepada orang lain. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Itu salah satu dosa terbesar, kata Nabi. Wanita yang menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, atau
dengan suaminya atau suami yang menceritakan apa dengan istrinya. Enggak boleh, Pak. Seakrab apapun teman kita itu. Seakrab apapun teman kita itu. Nah, itu saya pernah, Pak, duduk itu di warung makan, itu ada ibu-ibu ASN cerita itu, oh tadi malam saya pakai gaya ini dengan suami saya. Astagfirullah, saya langsung pindah tempat itu. Ya astagfirullahaladzim, ini apa maksudnya? Kok gaya apa tadi malam? Oh saya gayanya begini. Itu kacau, Pak, itu nggak boleh itu. Itu hukumnya haram itu. Nggak ada edukasi, nggak ada kayak gitu. Kecuali memang itu pembelajaran, seperti Aisyah juga kadang-kadang menceritakan, tapi tidak sampai seperti kotor gitu, Pak. Kalau Aisyah menceritakan seperti ini. Saya dengan Nabi SAW kalau berhubungan badan kami tidak membuka semua baju gitu. Itu kan hanya isyarat. Lalu bagaimana Aisyah? Nabi menyetubuhi saya dari balik selimut. Karena Nabi mengatakan jangan kalian bersetubuh seperti dua keledai. Oh gitu. Nah itu kan tidak sampai begini-begini enggak. Aisyah juga pernah menceritakan saya kalau lagi haid maka Nabi tidak menyetubuhi saya, hanya antara pusar dan lutut. Tapi Nabi menyentuh selain itu. Kalimatnya gitu, Pak. Kalimatnya itu untuk pembelajaran dan juga kalimatnya tidak kalimat jelas gitu, tidak. Oh ini jelas, saya tuh nggak bisa, harus di atas. Oh kacau, Pak. Itu bilang, Masya Allah, saya bilang gimana lagi saya mau lari ini. Nah itu haram, Pak. Dan kita yang mendengarkannya juga sama haramnya itu, sama. Oh terus, wes itu sama aja, Pak. Sebab kalau nggak ada yang dengerin, nggak boleh. Nah itu salah satunya dosanya tuh seperti itu, tidak dibolehkan. Kalaupun dalam masa pembelajaran juga dengan kata-kata yang sehalus mungkin. Coba Allah katakan di Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, istri kalian ladang untuk kalian. Fa'tu hartakum, datangi ladangnya, annasyitum, dari arah mana saja, silahkan. Tapi yang penting di ladangnya itu loh. Bukan duburnya, ladang. Kan dubur itu bukan ladang. Ladang itu tidak melahirkan anak. Ladang itu melahirkan anak. Tentu yang depan itu ladang. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga Nabi pernah juga, Pak, malu. Ada perempuan yang, ya kata ulama, boleh kalau memang ini darurat untuk suatu hukum boleh. Tapi sifatnya darurat. Ada wanita yang ditalak 3 oleh suaminya. Kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki. Sayangnya laki-laki itu impoten, Pak. Sayangnya laki-laki yang nikah kedua itu impoten. Nah, kalau impoten kan nggak masuk-masuk. Jadi kapan dia bisa lepas? Nah itu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Kata Nabi, apa? Silahkan. Depan orang, Pak. Saya ini kan udah cerai nih, talak 3. Iya. Saya ini sudah nikah lagi. Kan iddahnya kan nikah sama laki-laki, ya Pak, nikah dengan laki-laki, disetubuhi sama laki-laki itu, ditalak sama laki-laki itu, baru dia bisa kembali ke suami yang pertama. Tapi Rasulullah, suami kedua saya ini bagaimana iddah saya bisa selesai? Punya dia ini kayak gini nih, begini nggak Pak, ujung baju. Dia ambil ujung baju dia gini kan, kamahada seperti ini katanya. Itu Pak Nabi langsung, ya. Wajah Nabi itu merah. Saking Nabi untuk buka ini. Gimana Rasulullah katanya? Itu sahabat semua melihat. Kata Rasulullah, enggak bisa. Hatta tadzuki usailatahu wa yadzuku usailataki, enggak bisa. Kau pengen balik ya ke suamimu yang pertama itu, yang mentalak 3mu itu, enggak bisa. Sampai kau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Maksudnya sabar. Nanti juga bangun gitu, biarin sabar dulu, jangan langsung diceraikan, enggak, ya usahalah gitu. Nanti juga akhirnya kalau sudah penetrasi, ya udah, kalau dia mau menceraikanmu bisa kembali seperti itu. Baik. An Hakim bin Muawiyah an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zauji ahadina alaihi. Qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza tasabta wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Baik. Seorang tanya, "Ya Rasulullah, apa hak suami?" Maksudnya apa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Kata Nabi, tut'imuha idza akalta. Kau kasih makan istrimu itu apabila kau bisa makan. Wa taksuha, kau berikan dia baju pakaian.
Idza tasaita, kalau kau bisa pakai baju. Wala tadribil wajh, jangan pernah kau tampar wajah istri. Ini haram, Pak. Enggak boleh, mukul wajah itu haram. Alasan apapun, jangankan kita, Pak, suami menampar wajah istri. Orang tua aja itu enggak boleh nampar wajah anaknya. Kita seorang ayah, orang tua, nampar wajah anak aja enggak boleh. Apalagi istri yang bukan anak kita, yang orang lain istilahnya, itu diharamkan. Kalau perintah Al-Quran itu pukullah, kan ada di Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna, orang yang istri-istri yang kalian takut dia durhaka, fa'izuhunna, nasihatin dulu. Fa'izuhunna, nasihatin dulu. Terus wahjuruhunna, baru jauhi dia, jangan satu ranjang dulu. Nah, enggak mau juga baru wadribuhunna, pukul. Tapi pukul bukan wajah, Pak. Kalau kita harus mau istri itu harus dipukul, bukan wajah yang dipukul, haram. Pukul, kata ulama, pukulan yang sifatnya menggertak dan pada anggota-anggota yang tidak menimbulkan memar. Tuh kalau ulama bilang itu, Pak. Dorbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menimbulkan memar. Di mana, Pak, itu? Yang enggak menimbulkan memar itu. Kata ulama, iya di paha, di pantat, itu kan tidak bikin memar itu. Itu kan tidak sakit. Pukulan yang tidak membuat memar itu pertama dengan alat yang tidak sakit, dengan bagian tubuh yang empuk. Kalau wajah, dada itu bahaya. Itu tidak dibolehkan. Wala tadribil wajh, jangan pernah kau pukul wajah istrimu. Kata Nabi SAW. Wala tuqabbih, jangan pernah menjelek-jelekkan. Dasar perempuan peot, nah gitu. Itu namanya tuqabbih, perempuan jelek. Dasar lu perempuan kurang ajar, itu enggak boleh. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait. Jangan meninggalkan istri. Ya, jangan pernah, kata Nabi SAW. Kecuali kalau itu masih di dalam rumah. Masih satu rumah, silahkan. Beda kamar, enggak apa-apa. Menjauhi istri beda kamar, tidur depan TV, nah itu boleh itu. Kalau kamarnya cuma satu, itu tidur depan TV. Tapi kalau berasal istri langsung keluar dari rumah, enggak dibolehkan. Suami aja yang meninggalkan istrinya enggak boleh, Pak, keluar rumah. Apalagi istri yang meninggalkan rumahnya, itu lebih tidak boleh lagi. Kalau terjadi perpisahan atau menjauhkan dari istri, tetap wajib dalam satu rumah, enggak boleh. Di Al-Quran mengatakan wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, bukan pisah rumah, kata Nabi SAW. Itu malah akan menambah permusuhan. Nah, makanya beberapa kasus perselingkuhan itu, kalau saya ini udah dari tahun 2010 ya, Pak, menghadapi penasihatkan pernikahan, BP4, pengelolaan rumah tangga. Wah, dihitung udah 14 tahun. Dari mulai jadi kepala KUA di 2010 sampai sekarang jadi staf di Bimas 20 segitulah 14 tahun. Nah, rata-rata kalau terjadi perselingkuhan itu, kalau saya tanya, Bu, kenapa terjadi perselingkuhan? Semua rata-rata istri bilang awalnya, Pak, suami itu cuman SMS-an. Nah, dulu SMS, Pak. Sampai sekarang tuh chat-chatan ketahuan oleh saya, dan saya marah, saya baper, saya tinggalkan dia, saya marahi dan saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan makin jadi. Ya, iya, karena ditinggalkan. Otomatis ketika dia ditinggalkan oleh istrinya, dimarahi oleh istrinya, dia ngadu ke siapa, Pak? Yang ngadu ke pacarnya. Yang aku nih dimarahi istri nih, sabar bang. Wah, pas selingkuh makin senang, makin jadi. Nah, sama dengan suami juga. Bapak kenapa tidak bisa menjaga istri, Pak? Ya awalnya sih, Ustaz, dia ketahuan oleh saya minum di satu kafe siang-siang. Saya marah, saya bentak-bentak, saya tinggalkan rumah. Saya tinggalkan, Pak, makin jadi, Pak. Iyalah, ditinggalkan. Akhirnya makin jadi. Dia akan ngeluh ke pacarnya. Nah, ini makanya pelajaran bagi yang na'udzubillah min dzalik, ada pasangannya itu berselingkuh tapi masih tahap-tahap awal, jangan malah ditinggalin, jangan malah dijauhi,
woi, makin dekat dia dengan selingkuhannya, malah akhirnya bisa terjadi perceraian. Yang tadinya coba-coba, akhirnya ngadu. Maaf nih bang, saya dimarahin sama suami. Sabar kamu, tuh coba selingkuhan gila tuh pak. Oh, selingkuhan paling gila tuh gitu. Bilang ke selingkuhannya, sabar deh. Sabar, itulah laki-laki, sabar aja nanti abang akan menikahi. Itu kacau pak. Dia menasihati selingkuhannya kan kacau itu. Ketika ada laki-laki mengganggu istri orang, lalu akhirnya gara-gara itu istri orang ini marah, suami perempuan ini marah, memarahi selingkuhannya. Dia bilang sabar, kita laki-laki perempuan tuh harus sabar. Gila pak namanya itu. Kau penyebabnya. Kamu tuh penyebab keretakan rumah tangga orang, tapi malah nyuruh sama selingkuhannya sabar. Itu kan kacau pak. Nah itu yang akhirnya malah makin jauh. Ya sudah, kalau sudah perselingkuhan sudah sampai tahap perzinahan, biasanya itu sulit sekali. Nah kan Nabi katakan jangan pernah menjauhi, tetap di rumah, kasih dia nasihat. Kalau nggak mampu juga, ya sudah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kita nasihati nggak mau juga, dipisah ranjang juga nggak mau dengar juga, dipukul yang menggentak ya Pak, tidak sadar juga, maka kata Allah, utus satu orang bijak dari pihak laki-laki, utus satu orang bijak dari pihak perempuan, lalu dua ini memediasi. Sebab kenapa Allah nggak bilang utus ayah dari pihak laki-laki, utus ayah dari pihak perempuan? Kenapa? Nggak mungkin Pak, orang tua bela anak, sulit. Kalau terjadi pertengkaran, orang tua itu bela anak. Makanya saya sering bilang, kalau ada keretakan rumah tangga, istri jangan pernah ngadu sama ayah. Ayah mah bela, apalagi ibu, waduh itu bela anaknya. Apalagi ngadu ke mertua, mertua bela anaknya juga repot. Bagaimana yang paling baik? Utus kata Allah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pilih orang yang bijak di antara ini siapa? Pilih dua ini saling bertemu. Seperti itu. Baru namanya bijak. Karena orang yang bijak itu yang bukan keluarga. Nah, kalau dua ini tidak juga menemukan jalan, baru berarti perceraian itu adalah jalan yang terbaik. Nah, jadi tahapan cerai itu panjang sekali ya Pak. Panjang sekali tahapan cerai itu, panjang sekali. Nasihat dulu, pisah ranjang dulu, pukul dulu yang tidak menyakitkan, utus orang bijak dari pihak laki-laki dari pihak perempuan, setelah itu baru ke pengadilan. Nah, sekarang enggak ya Pak, enggak ada tahap itu. Sekarang langsung enggak suka pengadilan sekarang, bingung gitu. Hakimnya juga ya bagaimana? Nah, makanya kalau ke pengadilan itu Pak tetap ada namanya mediasi, ditanya sama hakim itu. Ini maaf ya Pak, maaf ya Bapak, gugatan ini kami tunda dulu karena harus ada nama proses mediasi. Orang yang ada di pengadilan agama itu disiapkan tempat mediator ada di situ. Atau dia paling tanya itu, sudah ke BP4 Pak? BP4 udah ke BP4 belum Anda? Itu BP4 juga ada badannya, badan penasehatan, pelestarian dan juga pernikahan. Itu juga ditanya itu, ada nggak? Kalau nggak ada, tolong Pak melalui mekanisme BP4 dulu, baru ke kami. Itu panjang Pak, karena memang mekanismenya tidak seperti itu. Artinya memang seperti itu. Ada proses supaya perceraian itu benar-benar dihargai. Baik. Ya terakhir doa ketika bersetubuh. Nah, ini insya Allah lah Pak ya sudah hafal semua ini. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendatangi keluarganya, makanya membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Insya Allah kata Nabi, kalau Allah takdirkan dia punya anak dari persetubuhan itu, anaknya adalah anak yang baik, tidak diganggu oleh setan. La yadurru syaitan. Tapi orang yang mendatang istrinya tidak membaca doa, takutnya ditakdirkan punya anak, anaknya itu anak yang diganggu oleh syaitan. Yang enggak usah dihafal, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata ulama minimal mengucapkan bismillah
ketika mendatangi istri itu, ketika akan memulai persetubuhan, minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis yang menyebutkan apabila di malam hari setan mengajak pengikutnya masuk ke rumah seorang muslim, yuk masuk ke rumah kita yuk. Apabila orang muslim itu ketika makan malam enggak baca bismillah, kata setan, ayo makan, kita dapat makan malam ini. Ya gitu. Apabila dia mendatangi istrinya enggak mengucapkan bismillah, setan, ayo. Na'udzubillah min dzalik ya Pak. Na'udzubillah min dzalik. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setan pergi. Tapi kalau setan itu masuk ke rumah, tuan rumah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kata setan, waduh, la asya'alana, enggak ada makan malam kita, habis. Ketika mendatangi istri yang baca bismillah, aduh, pulang balik. Nah, itu kata kiasan itu seperti itu. Baik Pak, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Waalaikumsalam, Tat. Mau tanya yang Aisyah tadi itu ya. Iya Pak. Setelah ngebanting itu, apakah ada nasihat dari Rasulullah ke dia? Banyak kalau menurut saya itu, waduh ini banget ya, ekstrim lah ngebanting di depan suami. Apakah Rasulullah cukup diam saja? Apa setelah itu ada nasihat di baliknya bagaimana? Ya Nabi cuma bilang gharrat ummukum, marah ibu kalian. Karena kan istri Nabi ibu kita ya Pak. Istri Nabi itu kan ummahatul mukminin. Marah ibu ke kalian, dah kata Nabi seperti itu. Kemudian ya itu tadi Nabi mempraktekkan mengambil makanan yang mudah tumpah itu sama Nabi tetap ditaruh lagi dan mengganti barang yang rusak itu dengan wadah yang baru. Wallahu a'lam, kalau ada terusannya yang saya tahu itu. Nabi hanya mengajarkan sabar dan barang yang dibanting harus diganti kalau dipecahkan gitu, Pak. Ada lagi Tat. Sampai mana sih batas suami atau benar ya batas suami apa ya istilahnya? Jadi gini contoh ceritanya Tat. Ini istri punya anak, suami istri punya anak. Anaknya tuh katakanlah rambutnya udah panjang gitu. Kemudian dipotong lah biar rapih gitu kan, biar nggak terlalu jelek. Kemudian saat suaminya melihat, kok kamu nggak bilang dulu ke saya, kamu istilahnya melangkahi saya gitu loh. Ini kan harus istilahnya rundingan dulu dong. Nah sampai dia ngambek dari suaminya. Nah itu apakah sampai segitunya seorang suami atau bagaimana? Ya, hak istri dengan suami bukan taat sampai kayak gitu Pak, enggak. Ada bahkan beberapa hal suami enggak punya hak. Di antaranya suami enggak punya hak melarang istrinya ke masjid. Itu Bukhari Pak hadisnya. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang istri kalian pergi ke masjid untuk sholat. Walaupun sholat mereka di rumah lebih baik baginya. Sholat mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka. Tetapi jangan kalian larang kalau dia ingin ke masjid. Ini menunjukkan nggak boleh Pak suami melarang kalau istrinya itu sholat, kecuali kalau menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, ada satu hadis populer di masyarakat, ternyata setelah selidiki itu hadisnya mungkar. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu palsu, yaitu seorang suaminya pergi musafir, lalu istrinya di rumah dengar kabar bahwa ayahnya sakit. Kata istrinya, aduh saya nggak boleh keluar oleh suami saya. Nah ya udah, akhirnya datang lagi orang, ayahmu sudah makin parah ini, ayo. Nggak boleh, saya nggak boleh keluar oleh suami saya. Sampai akhirnya ayahnya itu wafat. Datang lagi, ayahmu sudah wafat, datangi kuburnya, lihat dia untuk terakhir kali. Saya nggak boleh keluar sama suami saya. Itu ada hadis itu terkenal, itu hadis itu dibawa kemana-mana itu. Nah kemudian akhirnya sampai dikuburkan orang tuanya, dia tetap tidak mau keluar dari rumah karena dengan dalil nggak izin sama suami. Terus suaminya pulang, dia ceritakan dengan suaminya, lalu suaminya menceritakan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, karena ketaatan istrimu itu ayahnya itu masuk surga. Itu nggak benar Pak.
Itu nggak sampai separah itu. Keluar untuk orang tua sakit harus izin suami, maksudnya bukan izin, maksudnya nggak boleh, saya nggak boleh keluar. Nggak ada Islam sampai seketat itu, gitu. Nggak ada, dan hadisnya itu palsu, bermasalah. Nah, kalau sekarang, kalau misalnya seorang istri mendengar orang tuanya sakit dan jaraknya juga tidak jauh, terus dia ya tetap izin ya Pak, kan sebagai kita kuasa suami istri pun kadang-kadang kan izin supaya jelas. Suami pun izin Pak. Saya kadang-kadang kalau misalnya taklim itu panjang malam, saya ngomong ke istri, maaf agak telat nih pulang, karena habis ini sesi tanya jawab cukup banyak, gitu Pak. Itu kan sebagai nggak ada yang heboh di situ. Itu istilahnya nggak usah izin. Kalau memang misalnya, waduh, kalau darurat harus datang, nggak usah izin. Yang kita tahu, kalau suami tahu itu tidak marah, nggak usah. Pada hal-hal yang kita tahu, kalau suami itu tidak marah, dia tidak usah izin lagi. Misalnya kita sebagai seorang istri ke warung, cuman beli garam, beli apa, masa izin dulu ya, boleh nggak saya ke warung? Itu lebay Pak, itu nggak ada sampai separah itu, gitu. Nggak usah separah itu. Kira-kira kalau ulima ridhohu katanya, dipahami, diketahui ridhonya, maka tidak perlu ada izin. Termasuk mencukur rambut anak terus marah-marah, itu kembali kesalahan dari suami Pak. Kalau suami melihat, waduh, ya sudahlah, itu masalah yang kecil, itu bukan salah di istri. Nggak harus Pak, nggak harus sampai separah itu. Nah, yang wajib istri itu yang tidak ada kata tidak ada, pokoknya tidak ada kata nanti, harus, itu wajib ditaati, yaitu kebutuhan biologis. Itu nggak bisa. Itu memang wajib. Bahkan kata Nabi, kalau suamimu minta, kalian sedang di atas unta Pak. Unta kan ada kemahnya tuh. Nah, minta di situ, layani suamimu itu, kata Nabi SAW, selama dia mampu melayani. Nah, tapi ulama mengatakan kalau dia sakit, kalau dia sedang tidak enak badan, itu hak bagi istri untuk menolak hubungan badan itu. Tapi kalau dia dalam keadaan bugar, dia sehat, maka itu dia wajib melayani. Sehingga ada seorang sahabiah, seorang wanita sahabat mendatangi Rasulullah, dia tanya, apa hak istri atas suami? Kata Nabi, kau layani hasratnya, walaupun kau berada di atas unta itu, di atas kemah unta. Dia bilang, wah nggak bisa lah, saya nggak mau nikah. Dan dia akhirnya menjomblo sampai wafat, dan Nabi membiarkannya. Kenapa kau nggak nikah? Karena saya takut tidak mampu melayani suami saya, maka dia pergi, nggak mau saja. Nah itu Pak, itu yang paling penting. Kan kalau sekedar potong rambut anak warna hordeng, nah itu Pak, ada suami istri berantem gara-gara warna hordeng coba Pak. Itu kan, itu kacau itu. Ini saya bilang, ini kacau, ini suaminya yang terlalu feodal, suaminya feodal juga. Aduh ini kacau. Sampai warna hordeng, sampai ke meja, sampai cerai Pak, gara-gara warna hordeng di Kalimantan dulu. Aduh Allah, Ustaz, dia nggak izin warna hordeng. Ini kan saya suami. Dia bilang, Pak, nggak mutlak Pak, Bapak seperti itu. Warna hordeng pun harus izin suami. Nggak mutlak kita seperti itu. Saya bilang gitu. Nabi pernah, Aisyah itu pernah pasang hordeng. Aisyah dapat hadiah, sama Aisyah dibikin hordeng. Terus Nabi sholat. Karena hordeng itu berwarna Pak, kain jen itu berwarna. Nabi sholat tidak khusyuk. Saya sholat, kata Nabi, Aisyah, ini mengganggu saya karena ada gambar, ini mengganggu saya, tolong singkirkan saja. Akhirnya sama Aisyah, sayang Pak, sayang dong hordeng ini. Sama Aisyah digunting itu gambarnya, jadikan sarung bantal. Kata Nabi, ya udah, kata Nabi. Itu suami itu kayak gitu. Jangan, ini hordeng dari mana nih? Kapan kau beli? Pakai duit siapa? Kenapa kau nggak izin? Nggak ada Pak, Nabi kayak gitu, nggak ada. Kata Nabi, ini mengganggu sholat saya, singkirkan saja. Kemudian Aisyah membikinnya jadi spray sarung bantal, Nabi nggak ada masalah. Jadi nggak semua hak lah Pak ya, nggak semua hak itu harus sampai sedetil itu, seperti itu Pak. Baik. Udah Pak, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.